fungsi utamanya adalah meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau teman-teman pakai ini, maka otomatis nafsu makannya akan meningkat, atau paling tidak itu stabil nafsu makannya. Artinya di dalam Super Grow ini pasti sudah ada vitaminnya, karena umumnya untuk meningkatkan nafsu makan biasanya berhubungan dengan kesehatan ternaknya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit sharing seputar premik-premikan ya. Jadi premik-premikan ini udah mulai banyak sekali teman-teman yang pakai, ada juga yang belum pakai juga, ada yang juga pakai mineral block dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memakai produk tentang premik-premikan, mineral, vitamin dan lain sebagainya, itu kita sebaiknya belajar dulu lah tentang apa itu premik ya gitu. Jadi premik sendiri itu kan artinya itu kan pre itu artinya sebelum, mix artinya dicampur. Jadi dalam pembuatan pakan itu kan ada yang namanya makronutrien, ada mikronutrien. Kalau makronutrien itu kan ada sumber protein, ada sumber karbohidrat, ada serat dan lain sebagainya. Itu adalah makronutrien. Meskipun di dalamnya juga ada mikronutriennya. Nah, tujuan pemberian premik atau penambahan premik sendiri itu adalah untuk mencukupi kebutuhan mikronutrien pada ternak. Terutama ketika kita beternaknya adalah sistemnya intensif, di mana ternak bergantung pada kita sebagai peternak memberikan pakan. Kalau pakannya itu secara mikronutriennya kurang, misalkan kekurangan vitamin A kayak gitu, maka nanti dari sisi produktivitasnya kurang bagus kayak gitu. Nah, di sini kebetulan kalau kita ngomongin premik itu kan soal dosis itu berbagai macam varian. Ada yang premik yang dia high concentrate, itu biasanya dalam 1 ton pakan itu sekitar 250 sampai 400 gram dosisnya. Kemudian ada yang low concentrate, di mana biasanya oleh produsen sudah dicampur sama bahan pembawa, sama makro mineral, dengan tujuan dalam proses pencampurannya itu lebih mudah, homogen. Jadi kayak misalkan dosisnya itu 5 kilo per ton pakan kayak gitu. Meskipun ada juga dosisnya yang 1 kilo per ton pakan ada. Jadi premik sendiri itu terdiri dari 2 macam, Pak. Terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu feed supplement, yang kedua itu feed additive. Feed supplement itu adalah nutrisi mikro yang dibutuhkan langsung oleh ternak. Contoh misal adalah mineral makro, mineral mikro, itu adalah mikronutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Kemudian ada juga vitamin. Vitamin itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks dan lain sebagainya. Vitamin-vitamin itu juga dibutuhkan langsung oleh ternak. Jadi misal contoh kayak ketika ternak kita itu nafsu makannya drop, kita biasanya ngasih yang namanya vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks sendiri itu ketika ternak itu kondisi pencernaannya bagus, dia akan diproduksi sendiri oleh mikroba yang ada di pencernaan, terutama di rumen ya. Tapi kalau misalkan
ada gangguan pencernaan, maka vitamin B kompleks itu tidak diproduksi dengan baik dan cukup, sehingga biasanya di premix itu juga mengandung vitamin B kompleks dengan tujuan supaya ya kalau bisa ternaknya itu nggak perlu ada sakit nafsu makannya turun, nggak perlu. Kalau bisa ternak itu selalu nafsu makannya bagus dan lebih rakus kayak gitu. Makanya kadang teman-teman ada yang ngasih vitamin B kompleks dalam bentuk pil atau dalam bentuk bolus kayak gitu-gitu. Ada yang dalam bentuk injeksi. Nah, kalau di premix yang lengkap itu saya beberapa ada rekomendasi premix lengkap yang kita tidak perlu menambahkan apapun kecuali memang kita ada spek khusus tambahan kayak gitu. Jadi kembali lagi ke feed suplemen dan feed aditif ya. Jadi feed suplemen contoh lain adalah asam amino, itu termasuk juga feed suplemen, jadi yang dibutuhkan langsung oleh ternak. Kemudian ada fat bypass, itu juga bisa sebagai feed suplemen. Nah, kemudian ada feed aditif. Feed aditif ini adalah bahan yang bukan nutrisi tapi berefek baik pada ternak. Ada berbagai macam bahan feed aditif yang diproduksi di pasaran. Contoh misal probiotik. Probiotik ini bukan nutrisi, tapi dia feed aditif atau bahan yang dia baik untuk ternak tapi bukan nutrisi. Kemudian ada herbal-herbalan. Herbal itu juga tidak berpengaruh langsung ke ternak, tapi dia berefek baik ke ternak dan dia bukan nutrisi kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi kayak flavor. Flavor itu aroma. Jadi misal di konsentrat kita kasih aroma flavor vanila lah kayak gitu. Flavor vanila itu nanti akan meningkatkan aroma bau vanila yang disukai oleh ternak. Bahkan juga ada flavor rumput, itu bisa juga ditambahkan pada konsentrat kita sehingga konsentrat kita nanti beromakan seperti rumput ya gitu. Nah, ini ada sedikit contoh. Di sini ada yang namanya Super Grow. Super Grow ini sedikit saya evaluasi ya. Saya kasih gambaran isinya apa saja. Jadi di sini fungsi utamanya adalah meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau teman-teman pakai ini, maka otomatis nafsu makannya akan meningkat atau paling tidak itu stabil nafsu makannya. Artinya di dalam Super Grow ini pasti sudah ada vitaminnya, karena umumnya untuk meningkatkan nafsu makan biasanya berhubungan dengan kesehatan ternaknya itu sendiri. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi nafsu makan. Kemudian meningkatkan produksi dan kualitas susu. Nah, produksi susu itu dipengaruhi juga oleh imunitas si ternak tersebut. Kalau ternak itu dia imunitasnya rendah, biasanya akan lebih cenderung mudah mengalami sakit kayak gitu. Nah, ketika imunitasnya bagus, tinggi, maka nafsu makannya bagus dan produksi susunya bisa lebih tinggi kayak gitu. Kemudian ada kalsium. Kalsium ini zat nutrisi yang ada pada susu. Jadi ketika kalsium ini kurang, maka akan berakibat fatal pada ternaknya. Dia akan bisa mengalami yang namanya hipokalsemia, itu kalau kekurangan kalsium. Jadi kalsium ini penting untuk produksi susu, sekaligus menjaga supaya si ternak ini tidak mudah ambruk karena hipokalsemia.
Kemudian mempercepat dan menambah berat badan. Jadi percepatan dan penambahan berat badan itu tergantung dari kesehatan ternak itu sendiri. Premix umumnya adalah lebih ke fokus ke kesehatan ternaknya. Kalau ternak itu dia sehat, nafsu makan bagus, feed intake-nya maksimal, dry matter intake-nya maksimal, maka otomatis efeknya penambahan berat badan lebih optimal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pakai premix terus pakainya asal-asalan ya percuma juga, maka tidak akan bisa menambah berat badan ternak. Jadi tetap kembali yang pertama adalah kesehatan ternaknya, nafsu makan ternak bagus, pakannya berkualitas, maka penambahan berat badan itu akan optimal. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu ada meningkatkan fertilitas. Jadi fertilitas ini ya berhubungan dengan reproduksi ya. Reproduksi itu kan kalau di betina ya dia bisa bersiklus, bisa birahi dengan baik. Tanda birahi yang terlihat jelas, menghasilkan telur yang fertil, yang dia bisa dibuahin oleh sperma dan bisa menghasilkan janin yang bisa tumbuh dengan optimal. Jadi telur itu otomatis diproduksi, tapi ukuran telur itu menentukan pembuahan. Ketika ukuran telurnya itu kecil, maka dia jarang bisa jadi. Tapi kalau ukurannya itu ovumnya itu optimal, maka dia bisa jadi. Begitupun juga sperma, kualitas sperma itu juga ditentukan dari nutrisi, juga dari premix. Kalau di premix kita itu mengandung vitamin E dan selenium, maka dia sangat-sangat bagus ke reproduksi ternak itu sendiri, kayak gitu. Nah di sini kebetulan kalau dari sisi kandungannya itu terdiri dari feed suplemen dan feed aditif. Feed suplemen di sini ada asam amino metionin, ada lisin, kemudian ada vitamin lengkap, multivitamin lengkap, ada kalsium, fosfor, trace mineral. Kemudian ada feed aditif berupa herbal. Nah, herbal ini biasanya teman-teman yang biasa ngasih jamu-jamuan, nah sekarang di premix ini udah lengkap. Jadi teman-teman tinggal ngasihkan bentuk jadi seperti ini, jadi tidak perlu nyampur-nyampur lagi kayak gitu. Nah untuk dosis-dosisnya sendiri sudah tertuang dengan jelas di labelnya ini. Jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikan produk ini, nanti tinggal lihat, misalkan di sini sapi anak atau pedet pemberian sekitar 20-30 gram per ekor per hari. Nah umumnya 20-30 gram itu sekitar 1 sendok makan lah. Jadi bisa dibagi menjadi 2 kali pemberian. Jadi setengah sendok makan pagi, kemudian setengah sendok makannya sore ya gitu. Kemudian untuk sapi perah, nah sapi perah karena dia dituntut untuk produksi susu yang tinggi, maka kebutuhan premix juga volumenya harus banyak. Nah di sini disarankan untuk pemberiannya sekitar 50-100 gram per ekor per hari. Kalau untuk saran saya pribadi untuk produksi tinggi atau laktasi tinggi, bisa diberikan sekitar 100 gram per hari, dibagi menjadi 2 kali pemberian kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang nggak mau ribet pemberian per ekor per hari, maka bisa dicampur dengan pakan. Nah untuk dosisnya sendiri di sini disarankan adalah 1 kilo setiap 200 kilo pakan jadi. Nah maksudnya pakan jadi ini adalah pakan yang memiliki kadar air yang lumayan tinggi. Kalau kita ngitungnya dari bahan kering, maka perkiraan kebutuhannya ya sekitar segini juga.
Jadi intinya semakin tinggi untuk premik, pemberian premiknya, maka bisa semakin optimal. Nah, untuk maksimal pemberiannya atau toleransi maksimal dalam pemberian premik sendiri itu adalah sekitar 3 kilo per 200 kilo pakan jadi. Itu toleransi tertinggi. Karena kalau untuk trace mineral kayak mineral mikro itu kalau dosisnya terlalu tinggi itu berefek tidak baik ke ternak. Jadi ada efek beracun kayak gitu. Jadi harap teman-teman juga mempelajari lebih detail dalam pemberiannya, dan kita kembali lagi ke ilmu nutrisi bahwa premik yang bagus kalau tidak didukung dengan pakan makronutrien yang bagus maka juga tidak bagus. Tapi ketika pakan nutrien kita itu bagus dan didukung dengan premik yang bagus, maka otomatis produktivitasnya juga bagus. Nah, beberapa teman juga ada yang menambahkan probiotik, ada yang juga menambahkan garam, ada yang juga menambahkan sodium bikarbonat dan lain sebagainya. Itu adalah tambahan saja. Jadi kalau teman-teman pengen supaya kualitas pakannya lebih bagus lagi, semakin komplit, semakin bagus. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Super Grow ini direkomendasikan untuk ternak-ternak yang perah. Nah, ini spek standar. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan supaya kualitasnya lebih bagus lagi, silahkan konsultasikan dengan saya atau dengan tim Edu-Ternak yang lain. Nanti akan kita pandu sesuai dengan budget dan target produktivitas ternak masing-masing. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.